Oke guys, kali ini saya buat video perkenalan power supply. Sebelum kalian menjadi perakit komputer, mengenali dahulu apa itu power supply. Power supply itu adalah secara harfiahnya dari listrik PLN, dia diolah di dalam perangkat ini, lalu dia dikeluarkan masuk ke motherboard, masuk ke VGA. Kalau butuh power, kalau tanpa power ya langsung dari motherboardnya juga, terus fan, terus juga hard disk, perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Jadi maka dari itu disebut power supply, yang disingkat PSU, power supply unit. Ini fan-nya, terkadang kalau yang merek standar warnanya abu-abu, fan-nya kecil di samping biasanya. Nah, ini terkadang ada saklar untuk nyalakan matikan, jadi memutus arus dari PLN masuk ke PSU ini. Ya, kalau ini sih standar, dia 220 sampai 230 ini volt AC. Nah, ini Pak biasanya ada kabel kaki 3. Ya, seperti itu. Power supply sendiri. Nah, ini ada spesifikasinya. Di outputnya ada 5 volt, minus 5 volt, ada plus 12, ada minus 12, plus 33, 3,3 lebih tepatnya. Nah, ampernya sekian. Nah, ini biasanya sih yang 5 volt itu yang warnanya ini sih. Kalau yang warnanya kuning itu 12 volt kalau nggak salah. Yang 3,3 itu yang warna orange. Kalau nggak salah merah itu yang 5 volt. Tapi perlu dites dulu. Kan ada yang minus 5 volt, ada minus 12 volt. Nah, perkenalan. Ini mengenai port-portnya output. Oke, kita lihat dulu portnya. Semua power supply pasti ini 24 port. Ini ada tambahan port ini kalau kalian pakai yang ini Intel 775 ya kalau nggak salah ya. Itu pasti pendek ini. Apa namanya soketnya? Ini pin 24 port yang masuk ke motherboard. Yang masuk ke motherboard itu ada 2, tapi jangan salah dengan pin yang masuk ke VGA, karena sama-sama 4 port. Bukan 4 port sih. Terkadang yang high end itu yang untuk motherboard ini ada 8 port. Hampir mirip dengan yang namanya port untuk VGA. Kalau yang untuk VGA untuk yang ada 6 port itu nggak salah. Kalau langsung 8 port dia itu hampir mirip, beda bentuk soketnya. Seperti ini. Kelihatan kayak ya? Ya, ini bentuk soketnya. Beda. Ini untuk power supply. Power supply. Untuk motherboard ini. Yang untuk VGA kebetulan di sini tidak ada, saudara-saudara. Bentar. Saya kasih contoh untuk VGA. Ini saudara, yang untuk VGA ini, kelihatan nggak ya? Nah, hampir mirip sih, tapi ada coakan tekuan seperti ini yang membedakan. Seperti gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita perkenalan dengan 2 port lainnya. Ini kalau disebut itu molek atau IDE.
Ini port lama, biasanya untuk hard disk lama, untuk fan. Kalau sekarang fan ya, kalau dulu itu untuk hard disk sama untuk ini apa namanya? Bahasanya. Ya, kurang lebihnya itulah. Sampai kelupaan untuk hard disk dan fan. Oh ya, ini loh, CD-ROM. Sampai lupa untuk CD-ROM. Nah, sekarang ya hanya untuk ini sih, untuk kipas casing fungsinya. Nah, ini adalah power untuk SATA. Semuanya ini tidak akan kebalik ya, saudara-saudara, karena dia ada coakan-coakan atau tekuan-tekuan itu yang kalau kita balik itu pasti tidak bisa. Kayak ini ada ini. Nah, tidak simetris gitu maksudnya. Kalau yang ini ada bentuk L-nya. Dia ini hampir sama persis dengan yang namanya kabel data SATA aja. Kalau ini lebar, kalau yang untuk datanya itu kecil. Nah, terus saya coba tes nyala. Nah, kalau power supply yang mahal-mahal sih biasanya disertakan ini apa namanya kayak tester, atau kita bisa beli sendiri alat untuk tester. Jadi kita tancapkan, kita masukkan power, dia pasti nyala fan-nya. Kalau nggak nyala ya berarti juga nggak nyala juga, sudah mati. Tapi belum tentu kondisi nyala dia itu normal. Terkadang powernya ada yang mati sebagian, ada yang istilahnya benar-benar mati, tergantung. Di sini saya mau coba tes masukkan power. Ini pun juga kalau power itu tidak simetris juga. Sebelum kita tancapkan, kita jumper dulu. Di sini saya akan menjumper kabel hijau. Kabel hijau itu hanya ada satu. Ini untuk 24 port. Kabel hijau sama kabel hitam. Hitam itu adalah ground. Nah, seperti ini. Ya bisa di sebelahnya, kalau saya sih agak jauhan sih, biar kelihatan dan aman. Oke, ini saya menjumper kabel hijau dan kabel hitam. Sebelahnya ini adalah kabel kosong. Ya kosong kan. Nah, oke. Secara gambaran sih dia akan berputar kalau kita tancapkan. Nah, ini tandanya kalau dia listrik masuk dan nyala. Tapi belum tentu outputnya nyala semua. Kalau ingin mengetahui ya kita tes satu persatu pakai multitester. Ini sekilas info mengenai power supply. Nah, jangan sampai kita salah penggunaan power supply. Kalau kita menggunakan power supply yang 450 ya kita hitung aja prosesor butuh berapa watt. Terus ini kita lihat sini ada tertulis enggak ya. Nah, ini enggak tertulis sih. Ini 250 ini oh ini 530 watt output. Nah, kita andai katakan itu power supply itu hitungannya gini, 75. Kalau kecuali dia tulisannya bronze atau silver atau gold 80 plus itu ya. Ya jadi kita 80% dari kemampuan power supply itu ya kita menggunakan sebesar itu. Jadi kayak prosesor, VGA, hard disk, fan, terus mungkin ada tambahan lagi kayak SSD, atau mungkin ada lagi kayak CD-ROM, atau ada kayak player-player lain, atau bisa jadi kayak front panelnya untuk micro SD dan sebagainya.
Itu kan butuh power ya. Nah, itu kita hitung semua, kita jumlah ya sekitar 80% dari itu tertulis ini. Memang sih dia bisa ditarik segini besarnya, cuman tingkat keawetan kita harus menjaga. Biasanya kalau semua elektronik walaupun bagus atau tidak, kita jangan menggunakan 100% dayanya dia untuk menjaga keawetan dari power supply. Nah, itu sih hanya saranku itu. Memilih power supply yang sesuai dengan kebutuhan komputer kita. Itu sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. See you next time.